Ya Bang, agendanya hari ini Bang terkait apa aja? Polres Selatan ini agendanya apa Bang? Hari ini agendanya adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi di panggilan pertama di fase penyidikan. Jadi sesuai apa yang sudah kami terima, yaitu berupa panggilan untuk memberikan keterangan yang pertama. Keterangan yang pertama itu apa Bang? Isi dari keterangan yang tadi Abang sampaikan ke penyidik mungkin? Sebetulnya tidak banyak berubah, itu seperti keterangan yang dulu waktu pada penyelidikan, hanya tadi ada pengulangan dan memastikan apa yang disampaikan benar adanya. Bang, tadi juga bahwa rekam medis, hasil rekam medis sendiri seperti apa? Untuk rekam medis tadi tidak ditanyakan, jadi kami tidak sampaikan kepada penyidik, hanya tadi menguatkan apa yang kemarin sempat ada tertinggal dan belum disampaikan. Tapi hasil kondisi Teh Nur sendiri seperti apa? Tambahan tidak ada, hanya mengulas saja ya, hanya mengulas dan kemudian meyakinkan tidak ada perubahan. Kondisi psikolog Teh Nur sendiri seperti apa sekarang? Kondisi psikolog Teh Nur sendiri alhamdulillah sudah stabil, baik dan semuanya insya Allah akan segera pulih seperti sedia kala. Tadi ada berapa pertanyaan Bang, kalau boleh tahu yang ditanyakan oleh pihak penyidik? Tadi sekitar ada 30 ya, ada 30-an dan materinya tidak jauh dari apa yang dulu diberikan pada saat memberikan keterangan pas saat penyelidikan. Berarti keterangan Mbak Nur hari ini memang hanya memperkuat kemarin keterangan tambahan dari kemarin ini panggilan? Benar sekali, demikian. Bisa dibilang ini salah satu buat pembuktian meringankan dari Hera juga nggak sih Bang? Dari pernyataan mungkin dari bukti-bukti yang apa tadi fase-fase yang kurang menguntungkan pihak sana. Jadi gini, yang disampaikan Teh Nur adalah apa yang saat itu dilihat, apa yang dirasa dan didengar. Jadi terkait nanti itu menguntungkan atau tidak, itu nanti bagaimana dari rangkaian peristiwa itu dirangkai oleh teman-teman penyidik Polres Jakarta Selatan. Kewajiban Teh Nur sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan apa adanya terhadap kasus yang terjadi pada saat ini yang sedang bergulir. Mbak merasa kecewa nggak sih pihak sana selalu tidak hadir gitu, baik kemarin di persidangan maupun hari ini nanti panggilan seperti itu. Mbak Nur sendiri kecewa nggak sih dari pihak Ibu Erin sendiri dan tidak hadir, pelit dengan apa statement atau seperti apa, kecewa nggak Mbak? Ada rasa kecewa, cuma kan itu kembali lagi sama ibu, jadi pasti ada rasa kemarahan. Nah, dengan tambahan tadi penjelasan dari Mbak Nur, ini juga ada salah satu mungkin mendukung sesama rekan kerja juga nggak pada saat itu. Enggak sih, saya nggak melihat sama siapa, saya cuma Teh Nur, ada bantahan nggak sih tadi di penyidik sendiri ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang terjadi gitu? nggak ada sih. Nggak ada bantahan? Semuanya real, semuanya benar. Bang, kita semuanya benar. Iya, semuanya benar. Berarti Teh Nur sendiri mengakui adanya perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap Hera gitu. Kalau misalkan pemukulan saya tidak menyaksikan langsung, cuma kan kalau misalkan pas kejadian itu saya cuma dengar menangis, marah, terus ibu ada marah-marah juga. Kalau misalkan pemukulan saya tidak melihat langsung. Yang soal handphonenya Kalau misalkan HP dibanting saya lihat. Kalau itu karena pas kejadian saya ada di ruang tamu, saya lihat dari jendela kamar ibu, saya lihat. Mbak, seberapa keras itu kalau marah, berteriak, kalau mungkin asal ada ART-nya di rumah, seperti apa sih Mbak? Ruang menyalahkan seperti Itu selalu terus-menerus dilakukan oleh beliau? tidak terlalu sering, tapi pasti ada. Per hari pasti ada marah-marahnya ya? Ya, pasti ada. Teriak-teriak pasti? Teh Nur sempat mengutarakan juga nggak sih ke penyidik kalau Teh Nur juga mengalami apa istilahnya tuh kayak semacam mentalnya itu jatuh gitu. Misalnya ada perkataan yang kurang menyenangkan terhadap Teh Nur juga gitu. Oh iya, ada. Kemarin juga pas jadi saksi saya bilang kalau saya di sana ada ancaman seperti
buronan kayak gitu saya sampaikan semua. Mbak Nur, sampai di detik hari ini Mbak Nur ada nggak bercerita kepada Mbak Hera gitu, sampai detik ini kesini pun akan komunikasi nggak sama Mbak Hera? Nggak ada, kalau cerita sampai di sini sejauh ini nggak ada, paling tanya kabar. Mbak Nur, apa sampai saat ini masih menerima ancaman-ancaman dari mantan majikan Mbak Erin? Sampai sih kalau saat ini nggak ada, setelah keluar dari sana nggak ada ancaman. Tadi sempat ada berapa pertanyaan yang disampaikan abang tadi Bang? 30-an. 30. 30 ya Bang? Ya, sekitar 30. Bang, berarti siap di 30 Crown itu Frontier sudah- ya Bang? Ya, Siap di Crown Frontier ya, sama Erin? sama. Sama Erin dalam pemanggilan berikutnya datang. Oh, kalau memang itu diperlukan, kenapa tidak gitu loh. Yang pasti kan tenor selaku saat itu yang melihat ya, merasakan dan mendengar, menyampaikan apa adanya. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, setiap saat juga bisa dilakukan hal itu. Kalau memang dibutuhkan. Bang, tenor ini kan menjadi saksi ya. Iya. Artinya dia sebagai saksi dari Hera ya atas laporan Hera. Apakah abang ada keinginan untuk melakukan perlindungan terhadap Nur sendiri karena kan dia sebagai saksi orang yang melihat dan mendengar langsung kejadian waktu perkara Hera sendiri. Nah, perlindungan bagaimana maksudnya? Maksudnya mengajukan perlindungan saksi gitu ke. Oh, baik. Jadi gini, karena kapasitas tenor kan sebagai saksi dan tidak sebagai korban, maka kami pandang belum perlu untuk itu. Tapi kalau tenor memang ada sebagai korban, katakanlah kekerasan dalam rumah tangga saat itu, tentu kami akan ambil langkah itu. Jadi untuk saat ini kami belum berpikir ke sana karena situasinya semuanya masih aman-aman saja. Tapi kalau memang memaksa, kemudian nanti berjalannya waktu ada sesuatu yang mengancam ketenangan, keselamatan beliau, tentu kami selaku kuasanya akan mengambil langkah ke arah sana. Berarti akan menuju ke LPSK, Bang. Kalau dibutuhkan dan kondisinya darurat, tentu kami juga akan mengambil langkah itu. Karena kan boleh dibilang Tenor sendiri sebagai saksi mahkota di kasus Hera ini sendiri. Karena Mbak Siti kan tidak dilibatkan menjadi saksi. Iya, iya. Itu cukup kami sadari dan kami lihat perkembangannya nanti ke depan seperti apa. Kalau memang semuanya normal seperti ini, kami tidak akan mengambil langkah itu. Tapi kalau ada pergerakan yang keluhan disampaikan kepada kami, tentu kami akan segera mengambil langkah. Pak, mungkin sampai dengan saat ini dari pihak Erin sendiri, dari kuasa hukum pernah nggak sih menghubungi Bapak perihal mungkin diskusi atau mungkin perihal kasus ini dengan pihak Erin sendiri? Sampai sejauh ini belum ada menghubungi kami, ya, baik dari yang bersangkutan sendiri ataupun kuasanya. Hanya kemarin memang waktu di persidangan kami ketemu, tapi tidak diskusi banyak tentang hal itu. Dan kenyataan aja Bang, hari ini berarti pihak Abang dan Mbak Nur sudah mendapat panggilan dari Polres untuk melengkapi berita acara dan untuk saksi Hera ya Bang? Ya, benar sekali. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah karena adanya panggilan pertama untuk sebagai saksi dari kepolisian, tentu sebagai warga negara Tenor hadir ya, dan kami dampingi pada hari ini. Mungkin tambahan Bang Dar, boleh? Baik, tentunya hari ini atas panggilan dari kepolisian bahwa Tenor sudah menyampaikan dan menandatangani juga hasil yang tadi kita cek bersama ya Pak. Dan hari ini mungkin tim bersama akan selalu dampingin Tenor walaupun kondisinya seperti apa yang tadi yang disampaikan. Jika memang memungkinkan, kita akan melakukan hal-hal yang memang upaya kita untuk bagaimana perlindungan terkait Tenor sendiri. Tadi dengan sadar, mungkin dengan sadar dan bertanggung jawab memberikan kesaksian yang itu ya Mbak, seperti apa? Saya menjelaskan anggota yang tidak melaksanakan apel serah terima agar saya juga berkumpul di depan penjagaan. enggak, kalau pas pertama kesini mungkin iya, tapi sekarang Panggilan lagi itu juga kepada piket fungsi yang tadi pagi tidak Ya, terima kasih ya.